Tidak ada rakyat semiskin apapun yang tidak bayar pajak. Semua bayar pajak. Pajak apa? Pajak listrik bayar. Pajak bumi bangunan bayar. Pajak rokok, pajak makanan. Semua itu ada pajaknya. Yang mereka konsumsi meskipun dia orang miskin, dia tinggal di rumah, ada pajak bumi bangunan dan seterusnya begitu. Nah artinya ini kalau menurut saya kalau dipertahankan, ini mempertahankan kezoliman gitu. Di kantor pajak, aku dipanggil sama kepala kantor. Pertanyaan pertama begitu melihat muka aku, dia bilang, Ustaz, apa hukumnya pajak di dalam Islam? Oh iya. Aku jawab balik dengan pertanyaan, Bapak mau jawaban yang jujur atau jawaban yang tidak jujur? Terus dia bilang apa? Jujur lah Ustaz. Aku bilang, di dalam Islam sederhana. Harta itu dapatnya harus diizinkan sama Allah. Mengelolanya harus atas izin Allah, mengeluarkannya harus izin Allah. Gak enak banget kan? Jadi kalau keluar harus dalam pos-pos tertentu, dapatnya harus dari pos-pos tertentu yang dibolehkan oleh Allah, dan mengelolanya harus dengan cara yang ditentukan oleh Allah. Terus aku bilang, dan pajak tidak salah satunya. Pajak tidak salah satunya. Oke, artinya di dalam Islam tidak ada dosa kalau orang nggak bayar pajak. Bukan dosa. Bukan dosa. Ya cuma salah. Menurut agama. Itu menurut negara. Menurut negara. Tapi di dalam agama tidak dosa. Yang dosa adalah ketika dia tidak bayar zakat. Nanti ingetin saya Ustaz, kapan-kapan kita ngomongin soal konsep kenegaraan dalam Islam. Ayo. Ya, tapi oke. Jadi jawabannya itu sebenarnya. Tidak dosa. Bahkan kalau kita mau kaji lebih jauh lagi, ada satu hadis di mana Rasulullah mengatakan tidak masuk surga para penarik pajak. Tidak masuk surga para penarik pajak. Ya. Karena di zaman Rasulullah, Rasul melihat keadaan Persia dan Romawi yang hidup mereka itu pendapatannya berdasarkan pajak teks. Dan teks itu adalah seolah-olah premanisme sebenarnya. Pada masa itu. Karena gue ngelindungin lu, bayar ke gue. Yeah. Karena gue udah ngelindungin lu, bayar ke gue. Itu konsep pajak tuh. Nah sehingga Islam tidak mengenal konsep itu. Nah makanya sebenarnya kalau di dalam Islam, ada nggak pendapatan negara semisal pajak? Ada, tapi tidak ditarik pada semua orang. Ditariknya hanya pada orang-orang kaya. Mirisnya di dunia zaman sekarang, pajak justru ditarik pada orang-orang miskin. RUU perampasan aset adalah cita-cita kita semua kawan-kawan. Kita menginginkan RUU itu disahkan untuk memberantas korupsi di negara kita ini. Nah itu juga sejalan dengan teman-teman kita dari Pati yang ingin melakukan aksi pada tanggal 27 Agustus besok. Tapi kita harus waspada dengan provokasi. Seperti ajakan mungkin ingin menyandera anggota DPR dan segala macamnya. Hati-hati provokasi ataupun ada provokator yang nantinya akan menyusup. Nah menurut berita yang saya baca kawan-kawan, proses pembahasan RUU perampasan aset ini sudah sampai ke RDPU atau rapat dengar pendapat umum, yaitu mendengarkan pendapat dari aliansi masyarakat. Dan terakhir kali yang hadir ikut membahas ini bersama anggota DPR atau Komisi 3 DPR adalah Wakil Ketua Rektor UNRI atau Universitas Riau dan juga ahli hukum pidana dari salah satu universitas di Jakarta. Nah, menurut keterangan DPR kawan-kawan, RUU perampasan aset ini digodok memang harus sangat hati-hati karena kita harus mempertimbangkan ada hak asasi manusianya juga di sana, jangan kemudian nanti bertabrakan dengan HAM. Dan juga menurut kabar, kalau seandainya tidak hati-hati, konon katanya nanti undang-undang perampasan aset itu kan bisa dijadikan senjata oleh lawan politik. Maka itu perlu pertimbangan dan pembahasan yang sangat matang agar kemudian ke depannya RUU ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menangani kasus tindak pidana korupsi. Ini buat Bapak Ibu yang masih membela MBG, baik itu pengusaha MBG ataupun karyawannya, ya. Sadar nggak kita sedang dipaksa berjuang sendirian loh oleh negara. Kita kerja banting tulang dari pagi sampai malam, tujuannya kan agar anak kita bisa sekolah ya, biar pintar, nanti biar dapat pekerjaan yang layak dan tidak susah hidupnya kayak orang tuanya gitu. Tapi lihat bagaimana penguasa itu memutar-mutar tanggung jawabnya, yang ujung-ujungnya tanggung jawab negara itu justru tidak dikerjakan. Kita lihat di Malaysia aja, negara memikul beban rakyatnya, dia buat sekolah itu gratis, buku dan seragam itu disubsidi besar-besaran, dan kuliah di sana disubsidi sampai 90% untuk warga negaranya, tidak memandang status ekonomi keluarga. Pemerintah Malaysia itu melaksanakan tanggung jawabnya dengan cara ia berinvestasi pada otak warganya, bukan pada isi perutnya. UMR di Malaysia itu 7 jutaan, tapi rata-rata pendapatan minimal mereka tuh 9 jutaan. Kalau kerja di kantoran bisa 22 jutaan, ya. Sementara kita di Indonesia, kita menanggung beban hidup kita sendirian. Kalau anak kita bisa kuliah nih, UKT-nya bisa sampai 20 sampai 28 juta per semester. Hasilnya anak kita kan terancam putus sekolah, gagal kuliah karena pendidikan itu diubah jadi barang mewah dan barang mahal jadinya.
Kenapa bisa begini? Ya karena penguasa kita hanya memikirkan bagaimana jabatan dan cara mengembalikan modal politiknya. Alih-alih ia melaksanakan tanggung jawab mensejahterakan rakyatnya, membuat proyek makan bergizi gratis agar bisa diproyekin lagi. Imbasnya kan jelas, anggaran pendidikan, kesehatan, gaji pegawai itu dipangkas. Guru-guru dipecat, ya gajinya yang honorer bisa di bawah 500 ribuan per bulan loh itu. Penguasa lepas tangan dari kewajiban mensejahterakan kita sebagai orang tua, lalu berpura-pura baik dengan memberikan anak kita makan 1 kali sehari. Jadi Bapak dan Ibu, kita tidak butuh penguasa yang pandai memutar kata-katanya, kita butuh konkret ya, janji-janjinya, butuh sekolah anak-anak kita ya kan, dan nasib anak-anak kita tuh gak akan berubah dengan sepiring nasi, ya kan? Kabar gembira untuk seluruh guru di Indonesia. Kawan-kawan udah tahu belum, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan kebijakan yang terukur, yaitu mengenai penataan guru P3K, baik yang paruh waktu dan penuh waktu. Bahkan kebijakan ini pun kawan-kawan diapresiasi oleh anggota DPD dan juga DPR, itu membuktikan kerjasama atau sinergisitas antar lembaga itu bekerja dengan baik. Benar-benar bahwasannya Presiden Prabowo Subianto memerhatikan kesejahteraan guru. Era Prabowo Subianto dikeluarkanlah kebijakan yang mana tanggung jawab terhadap guru P3K itu langsung dialihkan ke pusat, kawan-kawan. Yang mana ini juga nantinya berdampak kepada keringanan pembiayaan daerah. Nah, menurut data kawan-kawan yang sudah saya carikan ya, nih baca datanya, ada 955.245 guru yang berstatus penuh waktu dan ada 231.246 orang guru yang masih berstatus paruh waktu. Dan yang lebih melegakan adalah guru-guru P3K yang berstatus penuh waktu diberikan prioritas dan kesempatan untuk mengikuti seleksi CPNS di awal tahun 2027. Dan seleksi CPNS ini kawan-kawan sangat diprioritaskan untuk kaum guru. Nah, kebijakan ini kawan-kawan tidak keluar begitu saja. Namun, kebijakan ini bisa ada karena desakan rakyat. Karena pemerintah kita mendengarkan aspirasi rakyat dan guru itu sendiri. Sehingga ada kerjasama lintas sektor seperti ada Kementerian Pan-RB dan juga anggota DPR dan DPD dan semua yang terkait. Nah, maka dari itu mari kita kawal, dan untuk guru seluruh Indonesia yang mungkin ini masih berstatus P3K penuh waktu, persiapkan dirimu. Mari kita buktikan kepada negara dan anak didik bangsa ini bahwasanya kita adalah guru yang berkualitas dengan mungkin mempelajari materi-materi untuk persiapan tes CPNS di awal 2027. Kawal dan pantaskan dirimu. Bagaimana menurutmu? Insentif 6 juta per hari untuk itu. Jadi kalau kita ngitung nih ya, ini ada sesuatu yang sangat menarik. Insentif untuk SPPG itu ya? Ini yang 6 juta per harinya itu. Ya, baik. Jadi SPPG itu ada 23.000 saat anggaran itu diketuk untuk tahun 2026 ini. Itu ada 23.000 SPPG dan masing-masing SPPG itu mendapatkan 6 juta per hari insentif. Nah, kalau kita ngitung gini, 6 juta berarti kalau misalkan 5 hari aja deh ya, kan banyak juga tuh yang sampai 6 hari ya, tapi 5 hari deh, berarti 20 hari dalam 1 bulan, maka angkanya akan mencapai 6 juta kali 20, kan berarti 120 juta. Kalau kita kalikan 12 atau 1 tahun, berarti 1,44 miliar. Dan kalau dikalikan 23.000 SPPG, angkanya tuh 33,2 triliun rupiah. Hanya dari sebuah insentif, belum yang lain-lain ya, belum motor, belum kaos kaki, atau belum biaya-biaya lain gitu. Itu 33,2 triliun. Saya ingin menghubungkan dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berapa anggaran mereka tahun lalu? 33 triliun. Bayangkan sebuah kementerian yang ngurus pendidikan dasar menengah, itu anggarannya hanya setara dengan insentifnya 23.000 SPPG.